Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anggun Patricia dengan NIM 2204-2006 dengan prodi Ilmu Administrasi Negara. Di sini saya akan menjelaskan materi pertemuan 14 dan 15 pada poin pertama dan poin kedua di mata kuliah Governansi Digital. Pada poin pertama itu adalah kerjasama antara tingkat pemerintahan yang berbeda di dalam e-government, dan poin kedua itu adalah desain public-private partnership di dalam e-government. Berikut saya akan menjelaskan poin pertama. Kerjasama antara tingkat pemerintah yang berbeda di dalam e-government merupakan aspek penting untuk mencapai transformasi digital yang efektif dan keberlanjutan. Ada beberapa poin kunci untuk pemerintah meningkatkan transformasi digital yang efektif dan keberlanjutan itu. Yang pertama itu adalah kolaborasi dan koordinasi. Keberhasilan e-government sangat bergantung kepada kemampuan lembaga pemerintah baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah untuk kolaborasi dalam mencapai tujuan bersama, menunjukkan bahwa koordinasi yang baik di antara lembaga-lembaga tersebut dapat meningkatkan efektivitas kepada layanan publik. Yang kedua itu adalah model tata kelola. Memilih model tata kelola yang tepat untuk kolaborasi antara pemerintah adalah tantangan. Setiap model memiliki kelebihan dan kekurangan tergantung pada konteks dan kebutuhan spesifik dari masing-masing pemerintah, baik pusat maupun daerah. Model ini harus didasarkan pada pengetahuan teoretik dan praktis untuk memastikan implementasi ini sukses dilakukan. Yang ketiga itulah partisipasi stakeholder. E-government tidak hanya melibatkan pemerintah, tapi juga memerlukan partisipasi dari berbagai pemangku kepentingan, termasuk masyarakat, LSM, dan sektor swasta. Ini menciptakan tantangan dalam hal koordinasi dan kolaborasi, terutama ketika ada kepentingan yang saling bertentangan. Yang selanjutnya itu adalah pendekatan kolaboratif dalam transformasi digital. Yang pertama itu adalah inisiatif SPBE. Di Indonesia, sistem pemerintah berbasis elektronik atau bisa kita singkat SPBE menjadi landasan untuk mengintegrasikan berbagai lembaga pemerintah dalam upaya digitalisasi melalui regulasi seperti Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018. Pemerintah berupaya menciptakan sistem pemerintah yang terintegrasi dan efisien. Selanjutnya itu adalah keterlibatan masyarakat. Keterlibatan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan juga merupakan bagian dari e-government. Hal ini tidak hanya meningkatkan transparansi tetapi juga membangun kepercayaan publik terhadap pemerintah. Yang ketiga itu adalah tantangan digitalisasi. Meskipun kemajuan telah dicapai, masih terdapat tantangan dalam kesenjangan digital, di mana akses terhadap teknologi informasi dan komunikasi atau TIK tidak merata di seluruh lapisan masyarakat. Oleh karena itu, perlu adanya upaya meningkatkan literasi digital di kalangan masyarakat. Semua pihak dapat berpartisipasi secara aktif. Bisa saya simpulkan, kerjasama antara tingkat pemerintah yang berbeda di dalam konteks e-government sangat penting untuk mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan dan meningkatkan layanan publik. Dengan mengadopsi model tata kelola yang tepat, melibatkan semua pemangku kepentingan, serta mengatasi tantangan digitalisasi, pemerintah dapat menciptakan sistem pemerintah yang lebih responsif dan inklusif. Pada poin kedua itu adalah desain public-private partnership dalam e-government. Desain public-private partnership atau bisa kita sebut dengan P3 dalam e-government merupakan pendekatan yang semakin penting untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam pelayanan publik.
Ada beberapa aspek yang bisa saya jelaskan dalam desain P3 dalam e-government, yaitu ada 5 aspek. Yang pertama itulah konsep dasar public private partnership atau P3. P3 adalah suatu bentuk kerjasama antara lembaga pemerintah dengan sektor swasta untuk menyediakan infrastruktur atau layanan yang biasanya disediakan oleh pemerintah. Dalam konteks e-government, P3 bertujuan untuk memanfaatkan keahlian dan sumber daya sektor swasta untuk meningkatkan layanan publik melalui teknologi informasi dan komunikasi atau TIK. Yang kedua itu adalah tujuan utama. Tujuan utama dari P3 dalam e-government adalah pertama itulah meningkatkan kualitas layanan publik, mengurangi biaya operasional melalui pembagian risiko dan sumber daya. Yang ketiga itu adalah memanfaatkan inovasi dan keahlian sektor swasta dalam pengembangan teknologi. Pada poin selanjutnya itu adalah manfaat P3 dalam e-government. Yang pertama itu adalah kualitas pelayanan. Dengan melibatkan sektor swasta, pemerintah dapat meningkatkan kualitas layanan yang diberikan kepada masyarakat, termasuk dalam responsivitas dan efisiensi. Yang kedua itulah transfer teknologi. P3 memungkinkan transfer teknologi dari sektor swasta ke pemerintah yang dapat membantu meningkatkan kapasitas pemerintah dalam mengelola proyek e-government. Yang ketiga itulah pengurangan risiko. Melalui model-model seperti build, operate, transfer atau bot, risiko proyek dapat dibagi antara pemerintah dengan sektor swasta sehingga mengurangi beban pada anggaran pemerintah. Yang selanjutnya itulah studi kasus. Yang pertama itulah proyek e-Seva di India. Proyek ini merupakan contoh sukses dari P3 dalam e-government, di mana pemerintah Andhra Pradesh bekerja sama dengan sektor swasta untuk menyediakan layanan publik di satu tempat, memudahkan akses bagi warga. Yang kedua itulah proyek procurement. Ini juga merupakan inisiatif yang menggunakan model PP untuk meningkatkan transparansi dan efisiensi dalam pengadaan barang dan jasa oleh pemerintah. Selanjutnya atau poin terakhir itu adalah tantangan dalam implementasi public private partnership atau bisa kita singkat itulah P3. Yang pertama itulah kendala regulasi. Seringkali kerangka hukum yang tidak ada mendukung kolaborasi antara sektor publik dan swasta, sehingga adanya reformasi kebijakan untuk memfasilitasi kerjasama ini. Yang kedua itu adalah tujuan. Perbedaan tujuan. Terkadang terdapat perbedaan tujuan antara sektor publik dan swasta yang dapat menghambat kinerja proyek atau kemajuan proyek yang jika tidak kita kelola dengan baik. Yang ketiga itulah keterbatasan sumber daya manusia yang terampil di sektor publik dapat menjadi hambatan bagi pelaksanaan proyek e-government berbasis P3 atau public private partnership ini. Dan bisa saya simpulkan, desain public private partnership dalam e-government menawarkan peluang signifikan untuk meningkatkan pelayanan publik melalui kolaborasi antara pemerintah dan sektor swasta dengan memanfaatkan keahlian dan inovasi dari kedua belah pihak. P3 dapat membantu mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan dan meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat meskipun tantangan regulasi dan perbedaan tujuan harus dikelola dengan hati-hati. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.